Nasib Litecoin setelah halving kok malah jadi ambrol? Apakah Litecoin tidak akan menyentuh ATH lagi? Yuk, buat kalian yang penasaran, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan jangan lupa, yang belum subscribe channel Uang Receh, silahkan bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu serta nyalakan ikon loncengnya agar dapat notif setiap Uang Receh upload video terbaru. Tanpa berlama-lama, kita langsung cus masuk ke pembahasannya. Awal Agustus lalu, kita melihat untuk ketiga kalinya Litecoin mengulang sejarah halving. Flashback sebentar ke sejarah sejak blok Genesis atau blok pertama diluncurkan sebagai reward miner di tahun 2011 dengan imbal hasil per bloknya itu mencapai 50 Litecoin. Reward miner terus berkurang setiap 4 tahun sekali, dan istilah ini yang kita kenal dengan namanya halving. Yang pertama untuk halving Litecoin itu terjadi di tahun 2015 dengan mengurangi setengah dari reward di blok Genesis, yaitu menjadi 25 Litecoin. Untuk halving yang kedua berada di tahun 2019 dengan reward sebesar 12,5 Litecoin. Dan tentunya di halving yang ketiga ini rewardnya dipotong setengah lagi menjadi 6,25 Litecoin. Tentunya karena reward miner semakin kecil dengan jumlah supply yang sama, hal ini harusnya akan berimpact terhadap hubungan supply and demand, dan seharusnya secara harga untuk Litecoin akan terapresiasi. Tapi kenapa sekarang kita melihat harga Litecoin justru malah cenderung turun? Hal ini menurut Uang Receh pribadi sebenarnya adalah sesuatu yang wajar teman-teman, dimana ada beberapa faktor, kurang lebih 2 faktor utama. Yang pertama adalah faktor induk Bitcoin itu juga sedang mengalami penurunan. Dan faktor yang kedua, kalau kalian riset berdasarkan sejarah halving Litecoin, nanti Litecoin itu akan punya waktu tunggu yang cukup lama teman-teman. Sebenarnya hal ini sudah Uang Receh bahas di beberapa video yang lalu, tapi untuk kalian Uang Receh akan ulang sedikit pada kesempatan kali ini teman-teman. Ngomongin sejarah, Uang Receh akan sedikit mengulang histori halving yang ada. Kita akan mencoba flashback ke halving pertama dari Litecoin yang terjadi di sekitaran tahun 2015. Nah teman-teman, di sini kalian bisa melihat sendiri, Uang Receh sudah tandai untuk kalian. Halving pertama Litecoin itu terjadi di bulan Agustus tahun 2015. Dan setelah halving, ternyata Litecoin itu punya waktu tunggu yang cukup lama teman-teman. Di sini Uang Receh sudah cek untuk waktu tunggu pertama dari Litecoin halving itu mencapai 483 hari. Dan tentunya ini memakan waktu 1 tahun lebih 3 bulan teman-teman untuk halving yang pertama. Dan kita akan mencoba melihat dari segi kenaikan. Di histori halving yang pertama, Litecoin itu membukukan peningkatan sebesar 14.007%. Ini adalah peningkatan yang sangat fantastik untuk Litecoin. Bermula dari harga awal Litecoin itu berada di sekitaran angka 2,81 US dollar, menyentuh ke all time high-nya di sekitaran 417 US dollar per 1 Litecoin. Dan kita coba akan cek di halving yang kedua. Nah, untuk halving yang kedua itu terjadi di tahun 2019, tepatnya bulan Agustus juga. Setelah Uang Receh cek lagi di halving yang kedua, itu memakan waktu tunggu sampai terbentuknya ATH sekitaran 574 hari
atau 1,5 tahun dari Litecoin mengalami halving yang kedua. Dan untuk peningkatannya sendiri itu berada di sekitaran angka 814% dengan titik terendah di sini uang receh ambil di sekitaran angka 42,99 US dollar. Sedangkan untuk titik all time high-nya berada di angka 368 US dollar. Dan kita coba akan prediksi di halving yang ketiga, kira-kira waktu tunggunya berapa lama dan peningkatan Litecoin itu berapa persen. Ini kita pakai akal logis, kita nggak berhayal yang terlalu tinggi, tapi kita akan mencoba menerapkan berdasarkan sejarah yang ada dari halving pertama, kedua, dan sekarang ketiga. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri Litecoin halving di tahun 2023 pada awal Agustus. Tepatnya uang receh sudah rimak di sebelah sini, dan uang receh akan mencoba menarik garis hari sebanyak 500 hari ke depan, atau kurang lebih 1 tahun lebih 3 atau 4 bulan ke depan teman-teman. Dan tepatnya itu akan jatuh di sekitaran bulan Desember tahun 2024. Jadi ada kemungkinan, ini hanya kemungkinan. Buat kalian yang gak suka kemungkinan, silakan kalian bisa melakukan riset terlebih dahulu terhadap apa yang akan terjadi di Litecoin untuk kedepannya. Nah teman-teman, ini di bulan sekitaran Desember tahun 2024 Litecoin akan mencapai masa ATH-nya, atau paling enggak mendekati untuk ATH-nya. Dan perkiraan harga dari uang receh akan taruh range price di sekitaran angka 400 US dollar. Berdasarkan angka tersebut, kita bisa menarik untuk harga Litecoin sekarang itu sedang berada di sekitaran 65 US dollar. Bakal ada peningkatan sekitar 542%. Artinya teman-teman, jika kita beli sekarang di harga 65 US dollar, itu kita bisa mendapatkan laba sekitar 542% pada saat Litecoin menyentuh ATH-nya di tahun 2024. Tapi sekali lagi, it's not financial advice for everyone. Silahkan kalian lakukan riset terlebih dahulu. Dan berdasarkan riset yang kalian sudah pelajari, silakan kalian tentukan keputusan trading kalian. Layakkah Litecoin itu kalian hold, ataukah Litecoin itu hanya buat sarana trading teman-teman? Nah, kita coba akan cek di probabilitas untuk price action time frame daily. Berdasarkan struktur yang ada di time frame daily, sebenarnya Litecoin sedang bergerak di dalam sebuah descending channel. Dan menurut uang receh pribadi, kita masih cukup tertekan oleh seller teman-teman. Selagi Bitcoin itu belum berhasil mampu untuk kembali bullish, uang receh rasa Litecoin masih akan cukup tertekan oleh seller. Dan di sini uang receh melihat probabilitas yang ada dari pergerakan Litecoin di time frame daily, kita akan di bawah rebound terlebih dahulu, hanya untuk sekedar retest ke bagian support dari pergerakan sebelumnya teman-teman, yaitu berada di range price sekitar 70 US dollar sampai sekitar 73 US dollar. Dan after itu, jika Litecoin tidak mampu memaintain di sekitaran area support tersebut, ada probabilitas besar Litecoin akan kembali tertekan ke bawah. Dan untuk price yang uang receh wanti-wanti berdasarkan support dari pergerakan halving tahun lalu itu berada di sekitaran angka 40 US dollar, dan itu nggak boleh break teman-teman. Kalau sampai break ya kita akan melihat Litecoin bisa tertekan jauh lebih dalam. Sebenarnya ini adalah sebuah opportunity yang bagus kalau kita kembali lagi ke sejarah halving. Nah, selain itu, di sekitaran range area support di sekitaran 70 US dollar itu juga merupakan titik konsolidasi terakhir sebelum Litecoin tertekan dengan cukup masif.
Artinya range area 70 US dollar akan masih menyisakan cukup banyak order sell yang belum tereksekusi. Dan sekali lagi, itu harus di break terlebih dahulu sebelum kita melihat Litecoin berhasil nanjak lagi, bahkan hanya untuk sekedar melewati exponential moving average 21. Dan selain itu ada satu support penting yang perlu kalian pantau juga teman-teman di pergerakan Litecoin secara time frame daily, yaitu di sekitaran range area 82 US dollar. Karena kita melihat di time frame daily di angka 82 US dollar cukup terjadi konsolidasi dalam waktu yang lumayan lama. Dan sekali lagi, ini mengindikasikan bahwa area tersebut seharusnya bisa menjadi titik resisten yang cukup kuat di pergerakan time frame daily. Nah, kesimpulan dari video ini teman-teman, ada masa tunggu yang perlu kita perhatikan untuk melihat Litecoin kembali menyentuh ATH-nya, yaitu di sekitaran 1,5 tahun sejak Litecoin halving. Hal ini berdasarkan histori halving pertama dan halving kedua. Dan satu lagi, kita juga perlu memperhatikan pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin cenderung tertekan oleh seller, ataukah Bitcoin itu mampu bergerak ke atas? Karena indikator dari Bitcoin akan mempengaruhi pergerakan dari altcoin. Dan selain itu, menurut uang receh pribadi, menjadikan Litecoin sebagai salah satu koleksi untuk hold tidak ada salahnya, mengingat harga sekarang itu sudah terbilang sangat murah. Tapi sekali lagi, ini buat investor, bukan buat trading teman-teman. Karena menurut uang receh, mengingat di harga 65 US dollar, kalau seandainya tertekan ke kisaran 40 US dollar, perbandingan antara risk and reward-nya masih cukup besar. Mungkin kalian bisa hold dalam waktu 1,5 sampai sekitaran 2 tahun. Thank you buat kalian yang sudah menonton video ini. Buat kalian yang punya pendapat berbeda, feel free untuk berkomentar. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, kalian bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Thank you for watching till the end. See you on the next video.